di dalam asbab adalah merupakan syahwat yang tidak nampaknya. Kehendak Anda kepada asbab, di samping Allah memberikan Anda dengan tajrid, berarti turun dari hikmah yang ada. Di belakang sudah kita jelaskan bahwa ikatan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan beribadah, yang kedua adalah tingkatan murid, dan ada tingkatan al-arifin. Tingkatan beribadah adalah seorang manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melaksanakan perintah, dia mengharapkan imbalan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang kedua beriman. Tingkatan yang kedua adalah al-murid, adalah seseorang yang melaksanakan ibadah, dia mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah manusia yang mempunyai tingkat arifin. Mereka beribadah merasakan bahwa itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap imbalan, tidak takut kepada azab, bahkan tidak mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan bahwa segala hal kebaikan yang dilakukan merupakan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembahasan yang kedua ini, bagaimana posisi kita memposisikan, yaitu 3 tingkat tadi. Apakah kita bisa dengan sekehendak kita dari satu tingkat ke tingkat yang lain bisa kita pilih? Ternyata jawabnya tidak. Semua itu adalah Allah yang memberikan kita pada satu tingkat ke tingkat yang lain. Sebagaimana dalam hikmah Ghailah yang mengatakan bahwa iradatuka tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fasbab min asy-syahwati khafiyah. Keinginan kita untuk naik kepada tingkat tajrid, yaitu tingkat yang beribadah merasakan semua kegiatan dari Allah, sementara maqam kita, kedudukan kita masih berada di maqam asbab. Kita masih merasa takut kalau kita tinggal beribadah, takut karena azab, takut karena tidak mendapatkan rezeki, takut karena kita yang dipotong jadwal umur kita, pendek umurnya saja, takut. Misalnya kita bermain kita gitu, dan ketika kita melaksanakan ibadah, kita tergiur dengan ibadah-ibadah. Itu sampaikan ini jumlah pahalanya, balasan di surga, istana yang luar biasa, ya, dalam namanya Allah. Jadi tergiur dengan itu kita hingga yakin melaksanakan ibadah. Berarti kita harus yakin bahwa kita masih ditetapkan Allah di dalam maqam al-ibadah. Dan ketika kita melaksanakan terus istiqomah maqam al-ibadah ini hingga datang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah, maka kita akan dinaikkan kembali Allah kepada tingkat kedua hingga sampai pada tingkat ketiga. Jadi kita tidak boleh langsung naik sendiri tanpa dipilih oleh Allah. Di kehendak kita kan, iradatuka tajrid, kehendakmu kepada maqam tajrid, itu maqam yang kedua itu. Sementara Allah masih menetapkan kita di maqam asbab, itu merupakan syahwat yang tersebut. Pengertian kalau hikmah ini sebagai berikut. Kita menjumpai perkataan asbab, maksudnya ianya ma yutawassalu ila qasd ma yunadi fi, ya, sesuatu yang sampai dengannya kepada maksud yang dicapai dengan itu pengertian asbab. Di asbab ma yutawassalu ila arti ma yunadi fi dunia, sesuatu yang sampai dengannya kepada maksud yang dicapai dengan yang ini segala sesuatu
di mana dengannya kita boleh sampai untuk maksud-maksud yang diperlukan di dalam kehidupan dunia. Misalnya mencari rezeki yang halal dengan berniaga, sebab kita mendapatkan untung yang banyak dengan usaha kita berjualan, bertukar, bertani, ya, atau bekerja dalam sifat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makam yang tadi bukan berarti makam yang tidak diridhoi Allah, tetap diridhoi Allah. Di dalam tandingannya di dalam ilmu tasawuf, bila dibandingkan dengan makam tajrid dan makam manfid, itu adalah makam yang paling rendah, yaitu melaksanakan ibadah, selalu mengharapkan imbalan-imbalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan yang kedua, kita dapati tajrid. Apa itu maksud tajrid? Ada tasyabbuh bil asbab. Artinya melepaskan diri dari asbab. Tidak lagi melihat pada sebab-sebab itu sampai pada manusia. Manusia dalam kehidupan terbagi kepada dua macam. Pertama, manusia yang ditentukan Allah di dalam satu makam asbab, ya, dalam status asbab. Artinya kehidupan kita memang Allah telah mentakdirkan kita berada di makam al-ibadah, di mana kita mengharapkan sesuatu. Kalau tidak melangkah dengan ikhtiar kita merasakan keinginan kita dengan makam asbab. Manusia dalam status ini untuk menghasilkan penghidupannya di dalam dunia adalah dengan dalam bekerja terus. Semuanya dia perlu ikhtiar yang banyak. Memang di situ kedudukan kita di Allah. Apabila tidak bekerja, maka tidak boleh hidup. Begitulah perasaan. Seolah-olah hidupnya bekerja hilang, ya? Usahanya, kawannya tidak berhasil, dia merasakan keuntungannya, keinginannya, rezekinya seolah-olah sudah putus harapan. Sebagaimana dimaklumi pekerjaan manusia di dalam mengatasi hidup banyak sekali, ya, banyak sekali corak sifatnya. Ada kalanya sebagai pedagang, ada kalanya sebagai pegawai, supir, guru, petani, dan lain-lain. Kan? Itu semuanya adalah sebab-sebab yang Allah takdirkan mereka. Hari ini karena kita menginginkan sebagai pegawai, kita berusaha mulai daripada dasar sesuai dengan keinginan kita usaha sekolah, mulai daripada tingkat bawah SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3, dengan harapan kita bahwa kita menjadi seorang pegawai yang mendapatkan, ya, jabatan yang lumayan. Tapi ternyata tidak sedikit orang-orang yang keinginan yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan harapannya. Jadi antara ikhtiar dengan keinginan kadang-kadang tidak sesuai, dan itu banyak. Terkadang ada orang yang berharap bahwa dia mendapatkan keuntungan yang banyak, harta melimpah, tidak pernah terbayangkan. Tapi entah bagaimana Allah takdirkan dia itu menjadi seseorang yang bisa mendapatkan harta yang banyak dengan usaha yang terkadang tidak sesuai antara harta dengan iman. Ini juga merupakan perjalanan yang bisa diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hidup kita selamat, tentram atau dapat diatasi dengan pekerjaan kita yang kita kerjakan itu, maka menurut akhlak yang tasawuf tidak
diperbolehkan kita meninggalkan pekerjaan tersebut untuk kita pindah pada status yang lain, yakni meninggalkan pekerjaan yang sudah terdekat itu karena tujuan semata-mata melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu. Jadi ketika kita merasakan bahwa usaha-usaha selama ini yang telah Allah takdirkan kepada kita memberikan sebuah kenyamanan kita dalam masa perjalanan, maka kita dibenarkan dalam akhlak tasawuf kita untuk memikirkan usaha yang lain. Hari ini kita sudah menjalani, ya, sudah hitungan beberapa tahun atau 2 tahun usaha yang kita lakukan sudah cocok untuk aktivitas ibadah sehari-hari kita lakukan. Tidak terkendali soal kita sudah kemudian aktivitas jamaah atau nafkah untuk keluarga pun sudah mencukupi, maka usaha yang sudah Allah berikan kita itu tidak dibenarkan oleh Rasul untuk kita memikirkan usaha ini, karena terkadang yang kita pikirkan itu tidak sesuai dengan yang kita pikirkan Allah Subhanahu. Berarti makam kita, kedudukan kita sudah ditentukan sebagai makam al-ibadah, makam asbab, di mana definisi al-ibadah tadi ma yatawassalu ila ardi ma yunafi, sesuatu yang sampai dengannya kepada maksud yang dicapai di dalam dunia melalui sebab-sebab. Karena ada tingkatan manusia yang dia tidak berada di makam asbab, yang seperti ibadah, ya, mengajar, membina umat, tidak bekerja sampai betul, tapi keinginannya juga Allah sampaikan, dia berada di makam tersebut, tidak bisa kita paksakan. Bagaimana Allah menempatkan kita di makam itu? Silakan kita berada di makam itu sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Apabila pekerjaan kita itu kita tinggalkan, sungguh kita beribadah saja tanpa menghiraukan kehidupan kita dengan pekerjaan yang menjadi pekerjaan kita ini, maka akhlak tasawuf mengajarkan kepada kita bahwa hal kalian itu adalah syahwat semata-mata yang tersembunyi di dalam diri kita. Seandainya kita memikirkan, dia bisa beribadah terus, saya baca Al-Quran, ya, sholat sunat tidak berhenti. Sementara kita masih berada di makam asbab ini, di makam kita, ini akan membahayakan kemudian kita. Ya. Misalnya kita hari ini sedang berada di makam asbab, kita bekerja seperti biasa, apakah juara, apakah bertukang, dan Allah telah memberikan rezeki bagi sebab itu sesuai dengan keinginan kita. Hingga pada suatu saat setelah kita melakukan sebuah kegiatan kita memikirkan, biarlah saya tidak usaha dan saya beribadah terus, tidak kemana-mana. Ini juga syahwat nafsu kita yang tersembunyi dalam jiwa kita, tidak dibenarkan. Jadi apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah tadi melalui usaha yang mendapatkan rezeki itu tetap, ya, jangan pikir yang macam-macam. Disebutkan dengan syahwat oleh karena kita tidak mau menuruti atau tidak mau sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa yang berlaku syahwat? Karena antara keinginan nafsu kita dengan takdir Allah takdirkan di dalam perjalanan hidup kita itu juga tidak semua. Allah menakdirkan kita jadi seorang pedagang misalnya, yang dengan usaha tersebut Allah berikan rezeki sesuai dengan keinginan kita, mencukupi. Tapi pikiran kita menentang, dia menginginkan yang pas. Kemudian saya ambil posisi balik terus, kamu lagi bekerja, kamu lagi kamu itu biasa atau waktu beribadah itu tidak baik kan? Itu juga berakhir dengan syahwat, ya, nafsu kita tidak dibenarkan. Jadi bagaimana kita
kita berjalan dengan usaha terus ibadah semua kita terus, nanti Allah naik bapak itu hingga tanpa disadari kita sudah berada di bapak sendiri. Ini nggak boleh kita paksa. Tuhan berkehendak untuk kemaslahatan kita di dalam hidup dan kehidupan kita agar kita bekerja, beramal dan berusaha. Sementara Allah telah menentukan kita bekerja dan orang berusaha serta beribadah hanya maka itu yang berada di mata kita yang pikir macam-macam. Arti tersebut yang syahwat itu disebut dengan syahwat yang tersembunyi, ialah ambisi yang besar pada menghampirkan diri semata-mata kepada Allah untuk kebahagiaan seseorang. Ambisi kita, ya. Itu kita mendengar pembelajaran tentang bagaimana kita beribadah sampai derajat kita kita tak buat pasti kita buang semuanya, semua usaha kita tinggalkan semuanya, kita menjual segala-galanya, kita habiskan pada usaha menghasilkan saya sedikit saja. Jadi ada ukuran, ada tahapannya. Meskipun kehidupan dunia murah-murah dan apapun luar kata makan dan ya semua kita beribadah terus. Kalau belum sampai pada makan itu jangan ya. Dan berusaha sekalipun dunia ini murah-murah dan berusaha ambisi yang begitu pada bayarnya secara sepintas lalu ada namanya. Kalau kita pikir secara zahir nampaknya baik, ya. Apa yang pikir tinggalkan semuanya, apa yang sekolah, apa yang bahkan ibadah yang Allah sudah kasih kita rezeki. Kalau belum sampai ketika itu ya, tetapi pada hakikatnya sudah menyimpang dari kehidupan Allah, disebabkan keinginan kita sampai seperti tersebut, ya, seperti tersebut di atas. Tidak boleh ambisi tidak kelihatan dari manusia biasa, tetapi dilihat oleh manusia yang mengamalkan ajaran Rasulullah atau yang mengetahui jalan ini. Untuk orang-orang yang ingin tasawuf yang rendah, ya, amalan-amalan yang masih kurang, tidak nampak buruknya dari niat kita itu. Menurut kita baik, kita tinggalkan semua itu, kita setiap hari kita ibadah terus. Ternyata orang yang ambisi seperti ini tidak sesuai dengan apa yang dia ingin, tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Berjalannya ini hari-hari yang sudah jadi ternyata tidak seperti dia katakan. Ambisinya beribadah terus, dia beribadah terus. Ya. Ambisinya mau baca Al-Quran dalam seminggu sekali, ternyata tidak. Kesakutnya akhirnya dunianya hilang, akhiratnya hilang. Jadi tingkat ini tidak bisa kita ambil seperti di keinginan kita seperti ini, bisikan-bisikan seperti ini harusnya mungkin datangnya bisa tanggal. Yang kedua, tingkatan manusia kedua, manusia yang ditentukan Allah di dalam status tadi, makam yang kedua, dia mengharapkan surga, mengharapkan imbalan-imbalan baik dan meninggalkan kewajiban kewajiban. Ya. Dia takut berhasil. Ini juga Allah tentukan dia di situ makam. Manusia dalam tingkatan status ini sudah tinggi nilainya manusia. Kalau bayangkan kehidupannya telah dimudahkan Allah, sehingga dia tidak sulit lagi dalam mengatasi hidup.
dan kehidupan. Dia ahli ibadah, walaupun ibadahnya itu ada harapan-harapan, ada harapan surga, harapan yang selamatkan. Tapi ketika ini sudah melihat sesuatu kegiatan ibadah terus, dia berusaha meninggalkan maksiat terus. Dia tidak pernah bekerja dan berusaha untuk menghasilkan rezeki, tetapi rezekilah yang datang kepada orang-orang yang ahli ibadah. Kasih lagi apa usaha sekitar ini kali ini oleh ahli ibadah. Bahkan rezeki itu datang magnetnya kuat. Manusia dalam status ini dapat kita lihat di dalam dua gambaran. Yang pertama, manusia yang meskipun dia bekerja dan berusaha, tetapi seolah-olahnya dia bekerja itu sebagai iseng-iseng belaka. Ya? Dan dua tingkat golongan manusia yang sudah sampai kepada titik. Ada satu manusia, dia bekerja itu tidak memegang terus sebab itu. Kalau perusahaannya tidak ada hasil yang dilakukan, biasanya dia tetap menilai bahwa itu sudah memang itu dari Allah. Bekerja tidak usaha. Ini dikatakan karena hatinya tertuju selalu bagaimana dia dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya. Itu saja dia lakukan. Walaupun dia usaha, walaupun dia bekerja, usaha bekerjanya itu dia hanya sekedar ya iseng-iseng. Dia jangan dibiarkan sama orang malas orang rezeki sekedar itu saja. Tapi intinya dalam kehidupannya dia ingin masalah kehidupan itu semua. Dan bagaimana dia selalu takwa kepada Allah. Cuma itu keinginannya dalam sana. Maka manusia yang semacam ini, meskipun dia beramal dan bekerja, tetapi tidak memberatkan itu. Bahkan ulama menggunakan rezekinya. Orang hari itu maksudnya jadwal sholat yang dia utamakan itu bekerjanya jaga dan seterusnya. Tamakan jamaah, kemudian begitu ada hari yang kosong, dia mengambil zakat. Hanya itu saja yang dia. Walaupun dia bekerja, walaupun dia misalnya buruh banget, begitu ada keluar waktu sehat, dia sholat zuhur ada saja kegiatan ibadah yang dilakukan. Yang seperti ini pekerjaan itu tidak ada terlalu penting sekali. Dan bagi dia Allah mudahkan segala sesuatu. Dan memberikan keberkatan pada usahanya yang tidak dikiranya sama sekali. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah SWT. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih qad ja'ala Allahu kulli syai'in qadar. Ayat 2. Artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan untuk orang itu. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari sumber-sumber yang tidak pernah difikirkan. Dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Tuhan itu melaksanakan kehendaknya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengkadarkan bagi tiap-tiap sesuatu. Ini dikatakan tajrid. Mungkin ini kita bermain di tingkatan yang kedua ini bagus. Ya, yang kita utamakan di mana. Adapun pekerjaan atau usaha yang kita lakukan itu adalah sekedar iseng-iseng saja. Kemudian yang kedua, ada makhluk atau manusia sama sekali tidak bekerja di tingkatan tajrid juga. Sama sekali tidak bekerja dan sama sekali tidak berusaha. Selain hanya beribadah saja kepada Allah yang Maha Esa. Ini dia sudah ditentukan oleh Allah seperti itu. Nilainya ibadah. Ini makhluknya tajrid.
ada orang yang mampu berdiri tapi ketika berusaha, tapi usaha itu tidak terlalu penting namanya. Jadi mampu berdiri ada dua tingkatan. Ibadahnya itu macam-macam sifatnya. Model ibadah itu kan mesti sholat saja, nggak mesti berzikir, mesti baca Quran. Ibadahnya beda. Apakah pekerjaannya mengajar seperti ulama-ulama yang tadi mengajar sebenarnya tak sempat dia usaha, ya, tanpa mengubah, tetapi menuntut umat berajar. Ya. Misalnya dapat kita lihat pada bagaimana ulama-ulama di pesantren mereka bekerja mereka adalah hanya mengajar saja. Jangankan bekerja seperti berusaha dan lain-lain, bahkan pula harta pun tidak ada. Tetapi rezeki datang kepada beras yang datang orang misalnya sedekah ikan di bawah orang, kan? Mesti bawa dalam jalan menunjukkan goreng pada yang pertama, seperti itu berkat. Maka buah pertama kalinya diniatkan buah satria dan ini, ya. Jadi orang yang punya harta atau meniatkan untuk diberikan kasih gurunya. Sementara dia orang apabila di kota, misalnya daerah perkotaan, orang ulama ketika itu, tentu lain pula sesuai dengan alam kemajuan. Maka hamba Allah yang telah sampai di tingkat ini berarti dia telah sampai atau telah diangkat oleh Allah ke maqam tersebut. Jadi kita diangkat sendiri oleh Allah karena saya kita bisa. Kalau memang kita masih mengajak pekerjaan itu utama, kalau bisa kita tinggalkan merugikan masa depan kita, berarti kita nggak bisa tinggalkan apa-apa. Mesti dapat saldo di hari kerja masih begitu di makam kita bagaimana bisa naik apa lagi belum sampai, kan? Ya. Apa yang telah dilihatkan martabatnya oleh Allah di makam tadi seperti dalam dua bagai atas, maka asal tasawuf mengajarkan kepadanya supaya jangan turun ke makam asal, jangan turun lagi. Sudah merasakan bahwa ibadah yang memberikan kebahagiaan kepada kita dan tidak memberikan kita mengutamakan ikhtiar kita. Tidak ada sebenarnya yang semua kita lakukan itu adalah pemberian Allah di ibadah kita. Jangan turun lagi makam yang di bawah. Jangan turun, bertahan terus dengan pemikiran itu dan usaha kita dalam ibadah. Apabila dia turun ke makam asal, itu makam ibadah, berarti dia menemukan nilai dirinya dari hikmah ataupun tangga yang berbunyi dari tingkat atas terus bagus. Maksudnya dia jangan turun untuk bekerja. Kalau memang seperti ulama-ulamanya sudah terbiasa bekerja terus rezeki sudah jatuh, ya. Jika sebenarnya katakan kalau saya bekerja ini, jika dia meninggalkan kegiatan mengajarnya dan mulai sibuk dengan pekerjaan itu sudah turun maka dia rendah. Ya, kan? Jangan turun untuk bekerja dan berusaha seperti orang-orang yang biasa, seperti makam dia. Dia makam tajirnya nggak kerja. Dan saya tahu kita pun nggak bisa terbilang kan. Panen ini paling jauh dari kawin itu nggak bisa dikatakan begitu. Allah subhanahu karena apabila dia turun, nah ketika ini maka ibadahnya akan tergabung dan keberkahan yang telah diberikan Allah kepadanya akan dicabut Allah subhanahu dan seterusnya. Walhasil tiap-tiap status atau tingkatan keadaan yang telah
ditentukan oleh Allah kepada setiap kita, hendaklah kita menerimanya dengan ridho dan ikhlas. Oh, kita masih berada di tingkat yang ada, terima kasih. Ya, karena kita ini meskipun makam-makam antara kita sama kita berbeda, ya, kita tidak boleh mencoba-coba memindahkan diri kita dari satu makam ke makam yang lain, karena itu akibatnya stres. Apakah makam yang lain itu lebih tinggi dari semua, ataukah lebih rendah? Seperti turun dari makam sendiri ke makam asal. Turun itu kan benar, terkecuali apabila Allah SWT telah memudahkan kita dengan jalan adalah Tuhan tidak memberikan kita lagi pada satu makam sehingga kita harus berpindah ke atas. Berarti kan Allah yang pilih. Dia sudah bisa. Dia kita turunkan itu suka-suka. Misalnya saja kita melihat bahwa di pekerjaan sekarang ini tidak menguntungkan kita lagi. Sudah sampai kita usaha sama penjualan sudah 2 tahun, ternyata tidak ada hasil, baik pada dunia maupun pada agama kita. Ya, selama saya bekerja jamaah saya pernah dulu jamaah aktif. Begitu aja bekerja. Namun begitu kita berkewajiban, ya, membersihkan dunia dan suami kita sebagaimana mestinya. Jadi begitu kita lihat sementara kita dunia akhirat itu mesti kita. Berarti usaha selamanya adalah dengan demikian berarti sudah ada keinginan Allah kepada kita buat meninggalkan makam asal untuk naik ke makam terjadi. Begitu pikiran itu, itu semuanya kita silaturahmi kita itu kejadian. Jadi Allah ingin menaikkan kita ke makam yang luar. Di usaha kita Allah alihkan. Untuk itu dapat kita pahami firman Allah dalam Al-Qur'an, "Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraj sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira." Surah Al-Isra ayat 40. Dan katakanlah ya Tuhan, Tuhan, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Kau kekuasaan yang dapat memberikan bantuan. Apabila kita dalam tiap-tiap keadaan hidup dan kehidupan selalu berpegang kepada Allah, bertawakal, menyerahkan diri dan tidak melupakannya, tidak lupa kepada Allah, maka Allah Maha Pengasih dan Penyayang akan menuntut kita kepada jalan itu. Yang lainnya, ya Allah akan melampaukan kebaikan-kebaikannya. Walladzina jahadu fina la nahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh pada jalan akan kami tunjukkan pada jalan-jalan kami. Jadi dinaikkan dari sisi. Jika firman Allah dalam Al-Quran, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim." Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka sesungguhnya orang itu telah diberikan petunjuk pada jalan Surah Al-Quran ayat 100. Demikianlah pengertian di atas mengenai kehidupan roh dan kehidupan manusia. Pahamilah artinya dan mengerti dan rasakanlah sampai di mana kita menurut menurut pengajian kita. Karena itu ambillah manfaat daripadanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menuntut kita pada jalan yang benar dan berusaha.
Jadi sebenarnya apa? Bakal manusia itu ada tiga, ibadah, tajwid, dan ma'rifah. Adapun untuk naik dari satu makam ke makam ini bukan dari usaha, tapi adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus kita berada di makam yang benar, di mana kita berusaha, di mana kita selalu merasakan keinginan manfaat dari Allah dan selalu menjaga manusia agar takut pada masa depan. Bagus itu kita. Kemudian yang kedua itu ada dua model. Ada model orang berusaha saja, tapi perasaannya hanya untuk bagus. Ada model dia selalu pemikirannya kepada Allah SWT dan dia tidak bekerja. Walaupun dia tidak sampai ke makam itu, ya. Namun kita tetap berada di makam itu makam lumayan bagus bila dibanding dengan makam lain. Wallahu a'lam. Wa ilaihi al-marji'u wal ma'ab. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu